Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah hatur nuhun. Yang terhormat Bupati Karawang beserta dengan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang Ibu Haja Fida Saipullah. Ibu dan Bapak boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk Bupati Karawang dan Ketua TP Posyandu. Yang kami hormati unsur Forkopimda Karawang atau yang mewakili hadirin tamu undangan bahagia. Pertama-tama mari mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 25 November 2025 kita dapat hadir kumpul bersama dalam acara Kick Off Pos Pelayanan Terpadu Bidang SPM Kabupaten Karawang tahun 2025. Bapak Ibu hadirin kami hormati sebagai bentuk cinta terhadap tanah air, sejenak bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari sejenak kita tundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membacakan doa. Doa akan dipimpin oleh Ketua MUI Desa Mulyasari dengan segala hormat Bapak Haji Ade Wijaya Kusuma. Kami silahkan. Wilujeng Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa habibina wa safiina wa karimina wa tukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaruk wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunsina biha min jamil ahwani wal afat wa taqdidana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ahyina bil iman wa misna bil iman wa surna mal iman wa dakhilna jannata mal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, selanjutnya mari sejenak kita alihkan pandangan kita menuju layar monitor untuk sama-sama menyaksikan video
arahan dari Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Barat. Ibu dan Bapak, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Karawang, Pak Haji Aep Saipullah, yang saya hormati, saya sayangi tentu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Karawang, Ibu Fida Syaifullah, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat Eselon 2 dari OPD di lingkup pemerintah Karawang yang menjadi mitra bagi Tim Pembina Posyandu, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, Lurah, dan Kades se-Kabupaten Karawang, yang saya hormati pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Karawang dan Ketua Tim Posyandu Kecamatan, Desa, dan Kelurahan se-Kabupaten Karawang, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hari ini hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara kick-off implementasi Posyandu 6 SPM di wilayah Kabupaten Karawang dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Karawang beserta seluruh hadirin yang hadir bersama dalam kegiatan ini, dan tentu seluruh peserta yang hadir, karena partisipasi seluruh peserta akan membawa semangat dan aura positif bagi upaya yang kami lakukan bersama dalam transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri 13 tahun 2024 dan program revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Istimewa di Jawa Barat. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang kemudian menjadikan pos pelayanan terpadu atau posyandu yang sebelumnya merupakan bentuk dari UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat, kini menjadi bagian dari LKD atau lembaga kemasyarakatan desa. Perubahan ini tentu menjadi posyandu berkembang menjadi wadah partisipasi masyarakat, mitra pemerintah desa, dan juga turut andil dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, serta peningkatan layanan terhadap masyarakat. Ibu Rostikawati disilahkan. Selanjutnya yang kedua adalah papan data dan PMT susu kedelai dari PT Inti Ganda Perdana. Kami mengundang Ibu Dian Utami. Selanjutnya adalah alat peraga edukasi dan buku bacaan. Ibu Sumarsi. Disilahkan untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya adalah set perlengkapan ASI Salira, tempat sampah. Kami mengundang Ibu Eva Puspitasari dan Ibu Putri Ayu. Selanjutnya kami mengundang penyerahan 100 bibit tanaman kepada Bapak Sarman untuk dapat mengambil tempat. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana pendukung Posyandu atas nama Ibu Yaya. Selanjutnya adalah penyerahan bantuan pelang Posyandu 6 SPM kepada Ibu Meni. Selanjutnya adalah penyerahan kartu identitas anak atas nama Adelina Putri diterima oleh Ibunda Ida Rosida untuk dapat mengambil tempat dengan segala hormat.
Selanjutnya dengan segala hormat kami mengundang kesediaan Bupati Karawang, Bapak Haji A.F. Saipullah SE bersama dengan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang, Ibu, untuk dapat menyerahkan kepada para penerima bantuan. Ibu dan Bapak, tentunya penyerahan ini hanya akan diberikan oleh Bupati Karawang dan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang bersama dengan Forkopimda Karawang. Berkenan, Ibu dan Bapak akan diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, Bapak Haji A.F. Saipullah SE bersama dengan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang, Ibu Hajafida Saipullah. Yang pertama kami mengundang kepada PT Isuzu untuk dapat mendampingi. Berkenan Bapak untuk dapat bergabung bersama kami mendampingi Pak Bupati. Yang pertama Ibu dan Bapak adalah penyerahan PMT Posyandu, pengobatan lansia posgizi terintegrasi Posyandu Remaja. Pak Bupati, ini persembahan dari PT Isuzu, hadir perwakilan dari PT Isuzu yang mendampingi Pak Bupati dalam menyerahkan pada kesempatan yang baik ini, diterima oleh Ibu Haja Rostikawati, dan selanjutnya adalah papan data dan PMT susu kedelai dari PT Inti Ganda Perdana atas nama Ibu Dian Utami, diserahkan oleh Bupati Karawang dan Ketua TP Posyandu Karawang dan Forkopimda Karawang. Selanjutnya adalah alat peraga edukasi dan buku bacaan diterima oleh Ibu Sumarsi. Yang keempat adalah set perlengkapan ASI Salira dan tempat sampah pilah Ibu Eva Puspitasari dan Ibu Putri Ayu, diserahkan oleh Forkopimda Karawang atau yang mewakili. Selanjutnya 100 bibit tanaman kepada Bapak Sarman masih diserahkan oleh Bupati Karawang, dan selanjutnya adalah sarana dan prasarana pendukung Posyandu atas nama Ibu Yaya, dan selanjutnya penyerahan bantuan Plang Posyandu 6 SPM kepada Ibu Mani. Baik, terima kasih banyak. Atur nuhun, dan kartu identitas anak atas nama Adelina Putri diterima secara langsung oleh Ibunda. Dilanjutkan dengan foto bersama Pak Bupati, Ketua TP Posyandu, Ibu berkenan berada di tengah. Forkopimda Karawang bergabung menyesuaikan. Kita akan berfoto bersama, Ibu dan Bapak mohon izin dengan segala hormat akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1. Selanjutnya Karawang maju bersama-sama. Pak Bupati mohon izin dengan segala hormat akan kami pandu. Karawang, Karawang, Karawang. Hatur nuhun, terima kasih. Ketua TP Posyandu, Forkopimda dan para penerima disilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Bupati Karawang berkenan untuk tetap tinggal di tempat. Ibu dan Bapak, selanjutnya akan kita saksikan bersama sambutan dan arahan Bupati Karawang Bapak Haji A.F. Saipullah SE, dilanjutkan dengan kick off pos pelayanan terpadu 6 bidang SPM Kabupaten Karawang tahun 2025. Dengan segala hormat Bupati Karawang Bapak Haji A.F. Saipullah SE, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Tentunya yang saya hormati hadir langsung Ibu Ketua PKK Kabupaten Karawang, Ibu Hajafida Saipullah, terima kasih. Hadir tentunya unsur Forkopimda, tentunya yang mewakili Pak Kajari, Pak Kasintel, Pak Sigit, terima kasih. Pak Kapolres, ada Pak Kapolsek, terima kasih. Pak Soni, Pak Dandim, Pak Joko, terima kasih. Serta yang saya hormati, hadir juga tentunya para kepala OPD, terima kasih. Pak Kadisub, Bu Kadinsos, Bu Wiwi, Pak Dr. Endang, terima kasih. Kadis DPMD, PRKP ada? PRKP, Aula Husni, Kadis PUPR, oh, ke depan Kadis PUPR, Kadis PUPR. Tentunya yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih. Oh, ada Kadis LH baru ini, kenalan dong, berdiri, Kadis LH baru. Hadir juga tentunya Rumah Sakit Umum Daerah Karawang,
RSUD Karawang ada? Oh, yang hadir Jatisari saja ya, Jatisari. Terima kasih. Serta yang saya hormati para camat, terima kasih Pak Camat. Wih, Pak Camat, Bu Camat, udah makan Bu Camat? Bu Camat belum makan? Oh. Pak Camatnya udah makan? Udah? Oh. Wabil khusus juga tentunya yang saya hormati, terima kasih Pak Lurah beserta Ibu PKK, terima kasih, alhamdulillah. Yang saya hormati para kader Posyandu, alhamdulillah tadi. Serta yang saya hormati tentunya unsur dari manajemen perusahaan, terima kasih, hadir langsung dari Isuju, PT Inti Ganda Perdana, Pak Iwan, dan tentunya juga PT apa lagi? IPPI, terima kasih, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat yang alhamdulillah Allah berikan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan di mana alhamdulillah hari ini diadakan di Kecamatan Ciampel, Desa Mulia Sari. Nah, tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, tentunya di mana kick off implementasi Posyandu ini ada 6 SPM. Tentunya standar pelayanan minimal ini harus kita laksanakan. Saya sebagai Bupati tentunya alhamdulillah hari ini mengapresiasi yang sangat luar biasa bahwa Posyandu ini menjadikan garda pertama. Posyandu ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Makanya hal yang ini sebetulnya bukan karena ada Bu Hajah Pida saja, bukan sebetulnya. Kesatu ya anggaplah kesatu memang ada Bu Hajah Pida. Yang keduanya memang ini penting buat saya Bapak Ibu. Karena perlu saya sampaikan, Posyandu ini adalah garda utama tentunya yang menjadikan pelayanan terhadap masyarakat. Hari ini kita bersyukur, saya memiliki kepala dinas kesehatan yang alhamdulillah tentunya juga beserta para jajaran yang sangat luar biasa. Nah tentunya juga bukan hanya kepala dinas saja, hampir semua kepala dinas yang lainnya juga. Termasuk juga para camat. Nah termasuk juga para ibu-ibu PKK, kami mengaturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Kalau misalkan kita bekerja hanya dengan sendirinya saya pikir pasti susah. Saya alhamdulillah hari ini punya Pak Kajari, punya Pak Kapolres, tentunya Pak Dandim juga tentunya yang sangat luar biasa. Termasuk juga sama para camat-camat, kasih tepuk tangan juga buat camat-camat ini. Saya bangga lah. Hari ini bagaimana implementasi camat ini betul-betul udah bukan hanya sebagai slogan omongan saja gitu kan, tapi bukti nyata gitu loh. Nah inilah yang satu menjadikan keberagaman. Nah berbicara tentang masalah pelayanan tentunya juga tidak bisa dengan sendiri satu dinas saja. Harus bisa berkolaborasi. Kabupaten Karawang ini tadi saya ingin sering menyampaikan bahwa Karawang ini memiliki sumber daya alam yang kaya. Sumber daya manusianya yang kaya juga. Bayangkan kita punya apa yang tidak punya. Semua dimiliki oleh Kabupaten Karawang. Nah kami juga alhamdulillah tidak bisa lepas dengan yang namanya dunia industri. Dunia industri pun tidak bisa lepas dengan yang namanya pemerintahan. Nah tentunya dengan kolaborasi mudah-mudahan ini menjadikan salah satu sebuah bentuk nyata di mana kita ini minimal hadir di tengah masyarakat bisa dirasakan. Perusahaan pun sama, minimal hadirnya perusahaan di Kabupaten Karawang minimal memiliki dampak. Dampak terhadap siapa? Dampak terhadap masyarakat. Nah saya mengapresiasi yang sangat luar biasa. Nah besar harapan mudah-mudahan dengan hari ini tentunya launching di mana SPM standar pelayanan minimal tentunya ada di 6 dinas. Saya berharap mudah-mudahan 6 dinas ini juga memiliki komitmen bersama Pak ke depan. Makanya saya sampaikan sama Pak Sekda kemarin lah terakhir saya bilang, saya sebagai bupati hari ini walaupun saya bilang TKD saya sudah dikurangi, baik TKD maupun pusat maupun provinsi, enggak masalah buat saya. Terus bukan berarti kita juga harus cengeng. Bukan berarti juga kita ya sudah dipotong sudah gitu ya sudah selesai. Atau saya sebagai bupati kalaupun memang saya potong ya sudah nggak usah pusing juga tinggal potong semuanya. Tidak seperti itu.
Ternyata kemarin alhamdulillah saya berikan kesempatan terhadap tim TAPD. Nah tim TAPD juga alhamdulillah kalau misalkan mereka diberikan ruang, mereka diberikan panggung, mereka diberikan kepercayaan tentunya, alhamdulillah. Makanya tadi saya bilang, saya bersyukur. Hari ini saya menjadi bupati, tentunya juga alhamdulillah kami memiliki betul-betul para kepala OPD-nya ini hari ini alhamdulillah kebersamaannya luar biasa. Jadi setiap saya ada momen yang menyampaikan terhadap masyarakat, pasti saya selalu sampaikan. Bapak Ibu, saya itu punya karakter. Kalau saya suka-suka, kalau saya tidak. Kalau ini bagus, saya bilang bagus. Kalau saya bilang jelek, ini pasti saya bilang jelek. Gitu. Nah hari ini saya sampaikan gitu loh. Nah kebersamaan tentunya tadi saya bilang. Saya dengan dunia industri alhamdulillah baik. Karena apa? Dunia industri merasa nyaman dengan mungkin pelayanan saya, komunikasi saya. Karena saya juga sama sudah punya komitmen. Saya bilang tidak semuanya segala sesuatu itu pakai duit. Semuanya itu pakai persahabatan. Makanya alhamdulillah hari ini juga komunikasinya baik. Makanya mereka kalau misalkan saya ajak gitu kan, ini bagaimana? Ya mereka pasti biasanya selalu care gitu kan. Nah besar harapan mudah-mudahan. Jadi Kabupaten Karawang ini kita memiliki 30 kecamatan, 297 desa, 12 kelurahan. Saya pikir nggak sulit juga kalau misalkan kita sama-sama gitu. Kayak contoh lah, misalkan Bu Wiwi. Bu Wiwi kompleks sekali permasalahannya di Kabupaten Karawang ya, karena memang masyarakat Kabupaten Karawang banyaknya perempuan. Tapi kalau misalkan kita sama-sama menyelesaikan masalah sama-sama, saya pikir selesai juga. Tidak ada yang tidak selesai. Makanya komunikasi saya dari Pak Kapolres, Pak Kajari, termasuk juga Pak Dandim itu kan, inilah salah satu keberagaman komunikasi. Makanya saya juga titipkan sama Pak Kapolsek gitu kan, Pak Dan Ramil, termasuk juga Pak Camat, jalin komunikasi yang baik Pak. Jalin komunikasi yang baik. Kadang-kadang kalau sudah komunikasi yang baik insya Allah semuanya juga enak Pak. Babinsa, Babinmas, para kepala desa itu kewajibannya, termasuk juga para camat. Nah saya berharap mudah-mudahan hadirnya kita ke tengah masyarakat betul-betul bisa dirasakan. Nah di dalam SPM ini juga tentunya standar pelayanan masyarakat ini minimalnya ini gitu kan. Kami ingin betul-betul hadirnya kita dinas yang ada 6 dinas ini betul-betul bisa dirasakan. Dinas kesehatan apa sih tupoksinya? Ya sudah selesaikan. Misalkan dinas PRKP apa sih dengan rutilahunya? Misalkan dinas PUPR dengan apa? Ya misalkan dengan infrastrukturnya. Hal-hal yang inilah yang menjadikan bukti nyata bahwa masyarakat hari ini itu sekarang itu sudah pintar masyarakat. Apalagi dengan era digitalisasi. Masyarakat itu udah pintar ngomong begini, ngomong begitu gitu kan. Jadi kitanya alhamdulillah hari ini harus betul-betul tidak boleh juga pasif gitu, harus aktif gitu loh. Nah saya alhamdulillah lah. Besar harapan ya tentunya dengan hari ini kebersamaan bukan hanya sekedar seremonial gitu kan. Kita misalkan datang hanya seremonial, saya pikir sudah dari dulu lah ya Bu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita datang ke sini ya tentunya sambil memaknai juga, oh apa nih kewajiban saya, oh apa nih menjadikan kewajiban ini. Nah jadi itulah. Nah saya tidak pernah akan bosan-bosan menyampaikan terhadap Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus juga kami ucapkan terima kasih. Hari ini PKK Bu Pida sering menyampaikan, alhamdulillah ya katanya PKK, kita maksudnya PKK ini hadir di tengah masyarakat dan alhamdulillah semuanya kompak. Bu Camatnya kompak, Kadisnya juga ada yang kompak gitu kan. Bu Kadisnya juga alhamdulillah, termasuk juga ibu-ibu Kadisnya kan. Ada yang karena mungkin ini ya juga, nggak apa-apa saya pikir. Nah tapi saya harus kasih apresiasi gitu loh Bapak Ibu semuanya. Nah saya sih berharap ke depan ya kita sama-sama lah. Nah apalagi tadi juga saya melihat gitu kan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur tentunya juga kan. Walaupun Pak Gubernur ini orangnya satset tapi ya memang ya kerjanya cepat gitu kan. Saya juga sama lah, saya sih berharap mudah-mudahan ya hari ini yang menjadikan kewajiban pemerintah daerah ya harus kita kerjakan. Kewajiban pemerintah provinsi ya harus dikerjakan. Wajar Bapak Ibu. Makanya cuman kemarin juga saya aneh. Kenapa katanya kok Pak Gubernur kemarin hadir di Karawang kok nggak ngajak Bupati? Padahal sudah jelas di lantai 3 sudah bilang Pak Gubernur. Bupati sok gimana tuh? Saya bilang Pak Gubernur bilang Pak Gubernur
TKD saya provinsi dipotong hampir 57 miliar. Pusat saya 760 miliar lebih. Kalau misalkan saya segini besarnya Karawang, saya bilang saya berat gitu loh. Tolong bantu saya. Termasuk juga saya bicara terhadap Pak Saan Mustafa. Pak Saan ini adalah anggota DPR RI. Dapilnya Dapil Karawang. Termasuk ke Pak Huda juga saya bicara. Pak Huda ini anggota DPR RI dari fraksi PKB. Dapilnya Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta. Bantu saya. Inilah Pak saya bilang komunikasi. Cuman saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang ngomong. Tadi padahal saya juga ngomong sama Pak Gubernur, Pak Bupati katanya kan, nih warga yang sekarang yang Bangli ini udah ya pokoknya ini urusan saya. Saya kasih 10 jutaan ada 346, ya syukur alhamdulillah. Kalau saya uangnya dari mana juga, gitu kan. Nah wajar saya bilang Pak Gubernur ngebantu Karawang, karena kan gubernurnya Gubernur Jawa Barat. Kecuali Pak Gubernur ngebantunya di, misalkan punten nih, di mana? Jawa Tengah misalkan di Brebes gitu kan. Nah itu yang salah. Lah gubernur cuma ngebantu Karawang Barat ya memang ini kan Karawang. Apalagi Karawang ini penyupport. Saya itu bagi hasil terhadap provinsi besar. Industri ada di Kabupaten Karawang. Betul nggak? Nah kalau tidak ada manfaatnya gimana? Nah tapi ya kadang-kadang seperti itulah. Ya hal yang wajar lah. Kadang-kadang sama juga Bu Pida juga ngomong tuh ya katanya ini nih nggak apa-apa. Biarin aja saya bilang. Kemarin katanya Bupati nggak hadir, ini disampaikan, kenapa Ibu Bupati tidak hadir malah yang ngedampingin Wakil Bupati. Bapak Ibu, kemarin yang pertama saya bilang saya dapat musibah, tapi menjadikan anugerah buat saya. Istri saya sakit Bapak Ibu, masa saya seorang suami saya harus ninggalin istri saya? Mungkin tidak. Hah? Saya izin, saya ngomong sama Pak Gubernur saya bilang. Dan kalau mau masa saya harus cengeng. Gitu loh. Saya izin sama Pak Gubernur dan saya cuti. Gitu kan? Dan perlu saya sampaikan, saya berobat nggak ada pakai uang anggaran siapapun. Apa saya dibayarin oleh pemerintah? Enggak. Saya pergi dengan sendiri. Gitu loh. Tapi ya saya juga kadang-kadang juga, gimana gitu kan? Tapi ya saya juga, ya udah tuh Pak Bupati coba diomongin katanya kan, ya udahlah mau ngapain lah, ya yang penting kita kerja aja lah. Gitu Bapak Ibu. Sama lah saya pikir Bapak Ibu hari ini bisa bapak nih kita bisa berdiri begini tuh karena istri Pak. Benar Pak, saya sampaikan Pak. Saya bersyukur Pak. Saya bersyukur saya terus terang saja ya, saya curhat aja lah di sini sedikit lah ya, boleh ya? Boleh kan? Saya pikir bapak-bapak sama lah. Jadi kalau misalkan cuman hanya saya bilang Pak, hari ini tuh keberadaan kita itu karena dengan doanya seorang istri Pak. Betul gak? Saya bisa begini karena istri. Gitu loh. Saya selalu disupport Pak. Kalau malam-malam istri saya sering ngomong Pida aja. Udah ya ya udah tuh ya jangan terlalu mikir lagi. Tapi kadang-kadang ya di satu sisi ya memang kewajiban. Tapi support itu yang kadang-kadang ya kadang-kadang ayah mah kalau nyampe rumah ngomong mah enggak icing wae cenah. Tapi saya masih ingat juga Bu, tempo hari yang Bu Wiwi datangin tuh. Siapa dokter siapa? Aisyah Dahlan. Tapi alhamdulillah Bu Pida kadang-kadang jadi paham lagi. Jadi kalau laki-laki itu Bapak Ibu ya omongannya itu hanya 17.000 kata-kata. Ya enggak? 17.000 kata-kata. Jadi kalau kita di luar nih banyak ngomong begitu nyampe rumah diem wajar. Karena memang sudah begitu takdirnya, kodratnya. Kecuali kalau dari hari Minggu tuh nggak kemana-mana, nah baru tuh pasti ada ngomongnya tuh. Tapi kalau udah misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Jumat, gitu kan? Ya sudah pasti ngomongnya banyak itu. Di luar begitu nyampe ke rumah pasti diam. Gitu. Nah jadi sekali lagi ya saya sih inginlah hari ini kan alhamdulillah lah teman-teman para camat nih wabil khusus di wilayah utara ini luar biasa. Kasih tepuk tangan buat camat-camat. Hadis PUPR juga sama Pak, alhamdulillah Pak. Luar biasa kan hari ini ya. Karena mungkin yang kesorot itu hanya Karawang Barat Pak Haji Rusman. Wilayah utara mah nggak kelihatan Pak Haji Rusman. Padahal yang banyak kerja itu di wilayah utara justru hari ini.
Beneran. Ada Pak Opa, mana Pak Opa? Oh, berdiri. Bener. Pak Panji, mana Panji? Oh, dewa ya ta. Mau masih kepala regu teh. Kasih tahu kepala regu. Gitu loh. Nah kayak kemarin kan misalkan Pak di Telaga Sari, mana Pak Camat Telaga Sari. Nah, alhamdulillah. Pak ini kemarin ini ngomong sama Pak Haji Rusman. Kata Haji Rusman gak usah takut. Besok bekonya dikirim, kirim bekonya. Termasuk juga kami kemarin yang tempuran juga sama, itu kan dikirim juga sama Pak Haji Rusman. Itu loh. Cuman ya memang kayaknya. Jadi dinas juga ini Diskominfo nih, Diskominfo. Tolong juga Pak dinaikkan Pak. Diskominfo. Kegiatan camat-camat di sana gitu loh. Nanti disangkanya ya camatan ngajadok wae sana. Naon gawena, padahal camatan ngestik kelelep keneh padahal. Itu. Saya beneran, saya sehari ini bener bangga lah saya. Saya seneng gitu loh. Makanya di grup itu saya selalu komen kan, mantap. Ya kalau mantap ya memang mantap. Masa yang jelek saya bilang mantap? Kan Bapak Ibu tahu sendiri saya, kalau saya nggak suka nggak berkenan pasti muka saya beda kan, mutung ya kan gitu kan. Kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu bagus, masa saya bilang nggak bilang bagus? Tapi kalau Ibu bagus, saya bilang bagus, seneng nggak? Seneng nggak? Pak Camat seneng nggak? Bu Camat seneng nggak? Atau misalkan Pak Camat, Bu Camat bagus, saya misalkan bilang jelek, seneng nggak? Enggak kan? Nah sekarang PKK juga bagus itu loh. Saya mau bilang apa? Ya pasti saya bilang bagus. Sekarang di Dinkes juga saya bilang bagus ya bagus ya bagus. Masih memang ada yang nggak bagus, ada dinas. Nggak ada kepala dinasan di sini. Tapi nggak usah diomongin lah. Kayak wartawan mudah-mudah gitu. Wah, karena omongan bupati kadang-kadang diudah wae gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu, tentunya yang pertama kami ucapan terima kasih lah ya. Ya alhamdulillah saya pikir hadirnya saya, tentunya hadirnya Bapak Ibu, tentunya ini untuk menyemangati tentunya kader-kader yang ada di bawah. Oh berarti benar nih, bupatinya hadir, kepala dinasnya hadir, camatnya hadir gitu kan, Pak Lurahnya juga hadir gitu kan. Ini luar biasa lah. Dan saya juga apresiasi Pak Ketua Abdesi, Pak Margono, kasih tepuk tangan nih. Beliau ini, ya saya kalau misalkan beliau dibilang bagus, ya memang bagus. Penuh inovatif juga. Cuman masih ada satu yang PR saya, nanti insya Allah tenang aja Pak Lurah. Beliau pengen mengembangkan yang namanya situ apa? Cipule. Tenang Pak Lurah. Saya masih banyak kerjaan dulu, pokoknya tapi saya selesaikan. Nanti kita akan minta juga sama Pak Kajari, nanti terutama Pak Kasih Intel, kita ngobrol nanti ke depan. Beliau juga alhamdulillah, saya juga alhamdulillah Bu, Kasih Intel sering menyampaikan Pak Bupati, ini kita pendampingan dengan desa seperti ini. Saya bersyukur makanya. Jadi saya dikelilingi orang-orang baik Bapak Ibu. Kalau orang baik ya masa saya bilang jelek, pasti saya bilang baik gitu loh. Nah maka dari ini saya berharap mudah-mudahan ya tentunya ke depan kita sama-sama bekerja bersama-sama. Kita bukan Superman tapi kita super team. Terus juga kemarin Bu Wiwi tanya lagi sama saya, Pak Bupati bagaimana besok itu kan tahun yang akan datang apa Bu Wiwi? P2WKSS bagaimana Pak Bupati? Tetap Bu Wiwi, tetap. Gak apa-apa walaupun tidak ada penilaian dari provinsi, tetap. Pokoknya gak boleh lah, karena kan tujuan kita mah ke masyarakat, gak apa-apa. Pokoknya nanti tinggal kita fokuskan lokusnya yang di mana nih kira-kira, gitu kan. Nah yang sekarang kan di mana? Silamaya Kulon, Cikul. Nah nanti besok misalkan di mana nih? Mau di mana besok? Mumpung ayah camat di sini. Ayo saya kasih titik tunjuk. Ini diintervensi kurang lebih yang sekarang aja anggarannya bisa sampai berapa miliar? Bisa sampai 3 miliaran. 2,4 kan dari itu, belum kan dari perusahaan. Oh keseluruhan. Oke. Nah minimal satu titik 2,4 miliar Pak. Gitu loh. Yang belum mana yang belum?
Yang kira-kira tertinggal lah, saya mau tuh betul-betul yang benar-benar tertinggal banget. Kalau di tempatnya Pak Opa Cibuaya, desa mana yang paling kan pasti ada lah. Yang paling yang anggaplah penilaiannya maksudnya tuh agak tertinggal. Apa enggak ada di Pak Opa mah? Hah? Desa mana kira-kira coba saya tanya. Coba kasih mic, coba sebentar, biar ini. Sekalian juga kan gitu loh. Nanti kita intervensi semuanya. Oh ada tuh Pak Panji tuh, datang, kepala suku tuh. Kasih tepuk tangan buat kepala suku. Ulah dihorahan, ulah. Ya, siap. Desa mana Pak Opa? Siap, izin Pak Bupati, sebelumnya terima kasih tahun 2025 pembangunan di Cibuaya sangat banyak sekali Pak Bupati, terima kasih. Ya, siap. Tapi untuk dari 11 ini mungkin barangkali di Gebang Jaya Pak. Desa Gebang Jaya. Gebang Jaya mungkin Pak. Masyarakatnya berapa ya? Kurang lebih hampir 3.000 kurang Pak, 2.400-an Pak, 2.500. Oh Desa Gebang Jaya. Iya, atau mungkin nanti lebih detailnya saya siapkan lagi datanya Pak. Oke. Pak Opa kalau ngelihat Pak Camat maksudnya Desa Gebang Jaya ini apa yang ketinggal di situ ya? Izin Pak, barangkali memang ini jujur saja memang faktor kepala desanya ini sekarang lagi dibina dulu Pak supaya lebih inilah ke masyarakat Pak. Jadi untuk sarana prasarana juga kurang minim Pak. Minim Pak. Ya. Kemudian jalan juga di bagian dalam sama ini Pak, terutama untuk saluran Pak yang di Sungai Manuk itu Pak. Oh. Saluran karena itu lokasinya di Pedes Pak Sungai Manuk tapi mengairi sawah 483 hektar itu air asin masuk ke sana barangkali di situ juga Pak. Oke. Siap. Berarti Desa Gebang Jaya ya? Siap Pak. Oke. Pak Camat yang lain, saya kasih Pak Opa dulu ya tahun sekarang nggak apa-apa. Terima kasih Pak Bupati. Ya udah siap. Dicatat Bu Wiwi, Gebang Jaya Bu. Siap. Mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan juga Pak. Desa yang paling terbaik Desa Mulyasari Pak. Mulyasari, kasih tepuk tangan. Mulyasari. Tapi yang paling buncit itu Pak, Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya Pak. Mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan juga Pak. Kadisnya yang ngomong ini. Mana coba Camat? Berapa jumlah penduduk di Desa Tanjung Bungin? 3.000 kurang. Oh. Jadi memang Pak Bupati menyampaikan Tanjung Bungin ini memang dibanding 8 desa 7 desa yang lain di Pakis Jaya agak sedikit terbelakang karena terkendala dengan kepala desanya yang pada bulan Juli itu sudah vonis di pengadilan negeri. Jadi pembangunan yang ada di desa itu terhambat termasuk dana desa itu. Oh ini yang Pak Lurah ini. Penjun. Jadi selama 1 tahun anggaran ini tidak ada pembangunan sama sekali karena dana desa tahap 1 dan tahap 2 tidak dapat dicairkan. Sekarang ada PLT nggak di situ? Ada Pak Bupati. Oh, PLT-nya dari mana? Kecamatan. Dari PLT dari Sekdes sementara kita lagi berproses pengusulan PJS-nya. PJS-nya ya? Betul. Oh, jangan lama-lama Pak, PJS-nya Pak. Udah naik, di siapa? Kabak Hukum. Adik Bapak masih jadi PLT Kabak Hukum? Hah? Belum. Kabak Hukumnya masih PLT-nya masih Pak Acuy? Belum. Oh, belum dapat SK-nya? Oh, Bapak cuma Kadis DLHK aja. Oh. Sekarang PLT-nya Kabak Hukum siapa ya?
Enggak, bukan yang benar. Karena kan Karawang Timur masih kan? Kan nggak bisa, 3. Oh. Coba dicekin ya. Siap, Pak Bu. Laksanakan. Jangan kelamaan Pak kayak gitu kan, nanti apalagi kan mau ini ya, betul nggak Bang? Pak Kasintel kan mau nyusun anggaran buat apa? Dana desa buat 2026 kan ya. Itu. Ingetin saya. Ya, diingetin ya. Yang kayak gitu penting tuh. Baik. Berarti kalau gitu nanti tanya lagi sama Bu Wiwi. Bu Wiwi yang punya hajatnya. Kalau saya sih kalau saya gimana Bu Wiwi lah udah. Nanti, ya. Ya. Ya udah Bu Wiwi komunikasi dengan Pak Camat gitu kan. Tadi kalau di Pakis Jaya kata beliau juga betul gitu kan, pada waktu itu karena tidak ada pembangunan ini gitu kan. Nah tapi kata Pak Opa tadi desa Gebang Jaya juga sama gitu kan, masyarakatnya hampir rata-rata hampir sama ya, 3 ribuan ya, 2.500 3.000 kurang lah ya. Gak apa-apa. Saya pengennya mah langsung 2 sih pengennya mah. Bisa nggak 2 langsung? Nggak fokus Pak, nggak fokus dalam artian kita juga kan mengajak menggandeng dari pihak swasta, termasuk juga ini kolaborasi dengan para OPD dengan anggaran yang ada. Jadi kalaupun misalnya di OPD pasti tentunya menganggarkan hanya satu kegiatan begitu, nanti bingung mau larinya kemana gitu Pak. Izin. Recording in progress. Betul, siap, setuju Bu Wiwi. Nah sama saya juga suka kayak gini nih, saya ke Pak Sekda, ke Pak Ridwan Salam. Saya mau begini, terus udah gitu dikasih tahu. Nggak bisa Pak Bupati gini. Nah, senang saya Bu. Izin Pak. Oh ya, Pak Camat. Untuk Kecamatan Ciampel tahun 2018 itu pernah Pak, Mulia Sejati itu mendapat juara kedua. Yang kami tahu masalah P2 WKSS ini adalah desa yang tertinggal. Iya. Jadi desa yang tertinggal di kami itu ada Tegalega Pak. Tegalega itu tertinggal karena salah satu untuk pendobraknya adalah ada pasar desa Pak, tapi kami belum bisa untuk intervensi ke sana waktu itu juga dengan DPMPD. Jadi karena kami yang tahu itu bukan masalah kepala desanya, tetapi kondisinya yang memang tertinggal gitu untuk P2 WKSS ini gitu. Karena memang tanahnya juga masih banyak tanah hutan ya? Banyak Pak, termasuk akses jalan yang dari Mulia Sejati ke Tegalega itu menggunakan perusahaan Pak. Tanah perusahaan. Sinarmas, betul. Ya. Nah ini juga sama nih, saya sampaikan lah ya. Ini insya Allah Pak. Saya kemarin, makanya manfaatnya kita kenal dengan pimpinan DPR itu Pak. Saya kemarin bicara dengan Pak Saan Mustafa. Bagaimana desa tidak tertinggal? Saya bilang kalau tidak ada kebijakan. Karena apa? Ada warga desa kita, Kang Saan saya bilang. Akhirnya Kang Saan bilang, wah kalau kayak gitu reformi agraria saya mau dorong nih Pak Bupati jadi dibalik nih katanya kan. Nah ini insya Allah nanti jadi tanah-tanah yang memang perhutani yang itu nanti desa itu akan diserahkan terhadap desa nih insya Allah nih. Kemarin alhamdulillah Pak Saan bilang ini sudah mau dirapatkan di baliknya Dewan DPR RI nih Pak. Nah jadi mereka yang intervensi nanti desa itu, jadi kita juga memang serba salah Pak Kasih Intel, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kita mau bangun karena kan itu tanahnya punya perhutani, nggak bisa. Desa juga sama. Tapi kan apakah mungkin, gitu kan? Sekarang masyarakat dibiarkan begitu saja, kan nggak mungkin juga. Nah makanya kemarin saya sampaikan, alasan saya itu bicara dengan Pak Saan Mustafa. Makanya mudah-mudahan ikhtiar lah. Saya pikir yang penting mau mikirin, mau menyampaikan insya Allah. Dan saya meyakini insya Allah tahun 2026 reformasi agraria, tentunya yang desa yang ada di tengah hutan itu mudah-mudahan bisa dilepaskan dan itu jadi milik tanah desa nantinya. Bismillah lah, mohon doa restunya ini. Baru saya ngomong nih, padahal saya ngomongnya udah 2 bulan yang lalu sama Pak Saan ini. Cuman saya baru omongin aja gara-gara ini nih, gitu kan. Pikir saya kalau kerja aja udah gitu. Dan kemarin Pak Saan juga ngomong, udah tuh dirapatkan di balik katanya, balik DPR Pak Bupati. Nah berarti
Kalau udah kayak gitu, terus kebetulan ketua pansusnya kebetulan juga sama katanya kata Kang Saan, kebetulan anak buah beliau. Jadi insya Allah tuh, jadi prioritas lah untuk Karawang. Jadi yang berkaitan nanti dengan hutan-hutan nih, misalkan daerah sini, termasuk juga daerah mana, Truk Jambe Barat ya, Barat, Timur, Pangkalan. Nah itu juga sama Pak. Kemarin saya sampaikan lah, ada 4 permasalahan di kita itu. Ada 4 kecamatan atau 5 kecamatan kemarin saya bilang. Bismillah lah. Baik Bapak Ibu, tentunya itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadikan hari ini wujud nyata, saya berharap mudah-mudahan betul bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Dan tentunya mudah-mudahan hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kick off implementasi Posyandu ke-6 standar pelayanan di Kabupaten Karawang saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih Pak Camat. Setelah ini acaranya apa lagi? Tinjau ke lapangan. Setelah itu beres. Makasih Intel, udah makan belum? Belum. Pak Camat, makan di mana? Haji Dirja. Yang bayar siapa? Hah? Oh, janganlah banyakkan tuing Pak Camat, kasihan. Buat apa itu Pak Camat itu? Sebelah Pak Camat itu siapa? Sebelah Pak Camat. Nah itu yang nepak Pak Camat siapa? Itu. Suruh papatungan lah, supaya tidak jadi patung nanti. Oh camat-camat di sana. Oh yang jum, ada. Ayo udah, sebentar. Yang jum. Saya yang jum kecamatan Majalaya. Ada Majalaya? Kecamatan Majalaya ya, desanya Desa Margasari, ada? Enggak ada? Oh. Ya udah, Kecamatan Dengklok Utara, ada? Ada? Mana Dengklok Utara? Hadir. Hadir Pak. Pak dengan siapa? Dengan Sekdes Pak, Sekretaris Desa Pak. Pak Sekdes, baik. Pak Sekdes hari ini acaranya acara apa ya? Acara gimana Pak Ji? Hari ini acaranya acara apa ya? Pak Sekdes kan sekarang lagi ini nih, Zoom dengan kita. Acaranya acara apa ya? Acara ini mengikuti kick off Posyandu. Kick off Yandu. Oke. Kick off Posyandu. Kader Posyandunya ada nggak? Ada di aula Pak. Ada di aula. Oh, ada di aula. Mana? Ada nggak? Ada. Ibu. Nah ini Pak Ji. Ada. Oh. Bu, Ibu kader Posyandu. Coba, mana suaranya? Ibu kader Posyandu. Ini hebat nih, Dengklok Utara. Saya mau kasih hadiah. Mau hadiah nggak? Hah? Kalau hadiah mah langsung keluar KB. Ibu PKK. Kader Posyandu. Ibu kader Posyandu. Ya, kader Posyandu sama PKK. Merangkap Pak. Merangkap. Nah, merangkap. Bu, ada berapa SPM Bu yang hari ini kita luncurkan di acara ini Bu? Ayo dijawab tuh Ibu kader Posyandu. Wah, pala bahagia kabur berarti tak iya. Kumaha coba? Hah? Wah. Bu, ada berapa? Apa Pak ini lagi pembentukan pembinaan? Apa Bu? Pak dari kecamatan. Dengklok.
Bu, Ada posyandu, bukan sih tanyakan. Tanya sama kader posyandu yang udah senior itu. ya udah tadinya mah saya mau baik sama kader posyandu, tadinya mau saya kasih hadiah tadinya mah 1 juta. Saya mau titipin ke Pak Camatnya, cuman nggak bisa ngejawab. Ganti ya, ganti. Ya udah ganti. Ganti ke Rawamarta, Rawamarta. Ah, ya udah. Rawamarta ada nggak? Cilamaya Wetan. Ciwet. Ada Ciwet. Tadinya Dengklok saya mau kasih uang ibu-ibu PKK-nya. Terus udah gitu boleh lagi minta desa Rengas Dengklok Utara mau minta pembangunan apa bakal saya kasih tadinya mah. Gitu. Ibu kader Pemdes Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan. Bu itunya dinyalain Bu. Pak dinyalain. Nah. Udah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi di mana? Lagi desa Pak. Di desa. Oke, Bu, hari ini acaranya acara apa ya Bu ya? Kick off posyandu SP. SPM. SP. SPM. M-nya ketinggalan Pak. Apa singkatannya SPM Bu? Apa mau ke Pak? Bu, asisten. Bu apa Bu? Apa Bu? Saya mau kasih hadiah loh. Standar pelayanan minimal Pak. Standar pelayanan minimal. Baik, hadiahnya Bu. Iya. Kita ini hari ini kick off-nya ada berapa SPM Bu? 6 Pak, 6. 6. Coba sebutin satu persatu. Satu apa? SPM apa? Hah? Pendidikan ya? Pendidikan. Terus kesehatan. Kesehatan. 2. Pekerjaan umum. Ya. Terus? Perumahan rakyat. 4. Ketentraman dan ketertiban umum. Ya. Ya. Sama sosial. Dinas? Sosial. Pelayanan sosial. Bu, camatnya siapa? Pak Ade. Bapak Ade Setiawan. Baik, Ibu camatnya Pak Ade ya. Camat baru. Camat baru. Ya, baru. Ya. Ganteng nggak? Ya jangan tahu Pak, danang kayak danang TA. Bu camatnya ada nggak Bu camat? Ada camat. Bu, Ibu karena benar itu ya. Ibu siap menjalankan SPM ini di Posyandu? Ya. Siap. Insya Allah. Bu, kepala desanya siapa namanya? Ibu Olis Herawati. Mana Bu kadesnya ada nggak? Bukan lagi Minggon. Oh Minggon, baik. Ibu saya kasih uang 1 juta nanti saya titipin Pak Camatnya ya. Udah bener nih. Ini dihitung. Kasih camat, mana camat? Camat. Tuh. Bapak makasih. Ya. Mana lagi? Baik Bapak Ibu semuanya cukup ya, kita langsung ini ya, langsung ninjau ini ya. Baik Ibu Bapak, terima kasih yang Jum. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, berkah ya buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini Desa Kalisari. Atau satu lagi lah, saya ini. Saya mau nyapa nih. Desa mana ya yang kira-kira bagus ya? Desa, siapa yang mau hadiah?
Oh ya udah desa Balongsari coba. Balongsari coba dibuka di mutnya. Mutnya dibuka Balongsari. Bu. Ya. Itunya. Suaranya pijit. Bu. Suaranya belum bisa dibuka, Pak. Belum. Udah. Iya, udah siap, Pak. Siap. Ibu sekarang lagi di mana ini? Di desa, Pak. Desa apa? Balongsari. Balongsari. Ibu kader Posyandu? Iya. Kader PKK? Iya. Kader PKK? Iya, Posyandu sama PKK, Pak. Kader Posyandu dengan? PKK. PKK. Baik. Posyandu. Oh, Bu, jumlah masyarakat desa Balongsari ada berapa ya? Enggak. 3.200 hak pilih 3.620 3.620 hak pilihnya. Hak pilihnya. Iya. Jumlah Pada masyarakatnya pemilihan, berapa? Pak. Kenapa, Pak? Jumlah masyarakatnya berapa? Jumlah masyarakatnya Kurang lebih berapa? kurang lebih 3.000-an ya, 3.000 3.000 lebih. Ya. 3.000 lah. 3.000 jumlah masyarakat. Jumlah masyarakat bentar, Pak. Bentar. 2.000 berapa? 3.000 kurang lebih 3.000, Pak. 3.000 kurang. Ibu DPT-nya aja daftar pemilih tetapnya Enggak, tadi. hak pilih 2.000. Hak pilihnya berapa? 2.600-an katanya hak pilih. Oh, hak pilih 2.600. Ya. Masyarakat 3.000-an lebih. 3.000-an. Nah, berarti kalau kayak gitu bener apa salah? Ya benar. Pilih kan yang hak pilih. Iya. Yang masyarakat sama yang bayi, balita gitu semua. Ah, ya udah. Ibu, oke. Iya. Oke. Di Balongsari emang ada balitanya ada berapa banyak, Bu? Di Balongsari Balita 220. 220. Ada berapa posyandu, Bu? Ada 5, Pak, 5 posyandu. 5 posyandu, sebutin posyandu satu-satu, saya kasih uang 1 juta. Saling melatih Sari 1, Melati 1. saling melatih 2, saling melatih 3, saling melatih 4, saling melatih 5. Balongsari, Apalagi, kecamatan apa? Rawamarta ya? Iya. Yang Udah. kemarin Bapak Yang kesini, kemarin Bapak ke Monumen. Yang kemarin saya itu ya? yang monumen, iya. Rawa Gede. Iya. Monumen Ini Rawa anak Gede. monumen. Itu di belakangnya udah bersih belum? Alhamdulillah. Udah bersih? Lagi proses, Pak. Yang kemarin sungai? Masih jalan. Iya, betul. Lagi Di proses, Pak. Pak. Oh ya udah, baik. Saya kasih ke Pak Camatnya, mana Pak Camat? Atau ke Bu Camat aja, Bu Camat mana Bu Camatnya? Rawamarta ada? Ada. Wah, nggak ada. Bapak. Sampaiin ke sini aja. Oh ada. Pak, dana, Ada. lewat dana. Hah? Ada. Ada, Pak. Titip aja, Pak. Itu siapa? Kenal nggak? Mana? Siapa, Pak? Oh iya, kecamatan. Iya, kecamatan, Pak. Ya, betul, Pak, betul. Siapa namanya? Bu Mugi. Kesos, kasih Kesos, kasih kesos. Baik nggak? Baik. Bagus nggak pelayanannya? Bagus. Jujur. Bagus, nah. Iya, baik, kasih. Nih, Makasih. saya titipin ya. Ya, ya udah. Mana lagi? Cukup ya? Ya. Cukup, baik. Makasih, Pak. Terima kasih. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak untuk dapat kembali naik ke atas panggung didampingi bersama dengan Ketua TP Posyandu. Ibu berkenan. Selanjutnya Ibu dan Bapak kita akan saksikan bersama kick off pos pelayanan terpadu 6 bidang SPM Kabupaten Karawang tahun 2025 ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 6 kali. Berkenan oleh Bupati Karawang dan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak dalam hitungan 3. 6 kali Bapak. 2, 1. 5,
6. Boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah Ibu dan Bapak. Selanjutnya Pak Bupati mohon izin dengan segala hormat untuk dapat menandatangani prasasti Pak Bupati. Tentunya didampingi dengan Ketua TP Posyandu Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita saksikan bersama ini adalah penandatanganan prasasti. Bapak Ibu kita saksikan bersama tentunya penandatanganan prasasti kick off pos pelayanan terpadu 6 bidang SPM Kabupaten Karawang tahun 2025 oleh Bupati Karawang Bapak Haji Aep Saipullah SE. Hatur nuhun. Selanjutnya berkenan Pak Bupati untuk tetap tinggal di tempat. Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara kesepakatan bersama Bapak antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Yang pertama pihak ke-1 kami mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Dr. Andes Muhammad Syaifullah MM untuk dapat menandatangani. Terima kasih. Selanjutnya pihak kedua Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang atau yang mewakili, berkenan Pak Kadis Dikpora atau yang mewakili. Selanjutnya pihak ketiga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dr. Endang Suryadi Mars berkenan bergabung bersama kami. Berkenan diberikan akses kepada para peserta penandatanganan. Rekan-rekan media, Pak Kadis silahkan menandatangani. Selanjutnya bersiap-siap pihak keempat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang Bapak Haji Rusman Kusnadi ST. Berkenan Bapak. Ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang selanjutnya. Selanjutnya bersiap-siap PLT Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang atau yang mewakili Kepala Dinas PRKP. Selanjutnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Satpol PP berkenan atau yang mewakili Bapak disilahkan. Selanjutnya bersiap-siap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Nurse Kurniasih Mars silahkan bergabung. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial. Dan selanjutnya terakhir Bupati Karawang Bapak Haji Aep Saipullah SE menandatangani. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan dokumen. Bapak Ibu disilahkan untuk bisa merapat lagi ke tengah. Kepala Desa Pak Lurah berkenan bergabung untuk bisa berfoto bersama. Pak Camat Ciampel berkenan bergabung. Baik, mohon izin dengan segala hormat akan kami pandu Ibu dan Bapak dalam hitungan 3, 2, 1, 1, 2, 3. Selanjutnya Karawang maju bersama-sama, mohon izin. Karawang, 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 hatur nuhun terima kasih, boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan. Selanjutnya Pak Bupati disilahkan untuk dapat turun bersama dengan tamu undangan. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh tamu undangan dan peserta. Ibu dan Bapak disilahkan untuk dapat berdiri di tempatnya masing-masing. Pak Bupati kita foto bersama terlebih dahulu dengan seluruh tamu undangan dan peserta. Ibu dan Bapak disilahkan untuk dapat bergabung berdiri di tempatnya masing-masing. Pak Bupati berkenan kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan seluruh tamu undangan. Silakan Ibu dan Bapak untuk dapat bergeser ke tengah, rekan-rekan media untuk bisa langsung menyesuaikan naik ke atas panggung. Kita akan berfoto bersama, mohon izin. Silakan bergabung ke tengah Ibu dan Bapak. Akan kami pandu, mohon izin dengan segala hormat. Silakan dilihat ke kamera. Baik, mohon izin. Dalam hitungan 1, 2, 3. 3, 2, 1, selanjutnya Karawang maju bersama-sama, mohon izin Ibu dan Bapak. Karawang, Karawang,
Karawang, hatur nuhun, terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin kami hormati, alhamdulillahirobbilalamin rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Maka dengan ini kick off pos pelayanan terpadu bidang SPM Kabupaten Karawang tahun 2025 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bupati Karawang Bapak Haji A.F. Saipullah SE dan seluruh tamu undangan yang hadir. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Selanjutnya Bupati Karawang akan meninjau mengunjungi langsung posyandu yang ada di desa yang ada di Kecamatan Jampel. Ibu dan Bapak, saya Rizky Ahmad dari Protokol Karawang pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hatur nuhun dan sampurasun.